Assalamualaikum semuanya. Kipas Cosmos 16 XDC dengan keluhan mati. Ini dia serinya 16 XDC. Langsung saja kita coba untuk menyalakannya. Steker kita tancapkan ke listrik, lalu kita coba pada saklar bagian pemindah kecepatan speed. Tidak ada respon reaksi sama sekali. Oke, kita cabut dahulu steker listriknya, lalu kita lepaskan antara bodi kulkas dengan tiang kulkas. Lepaskan juga lingkar jala-jala besi baling-baling, kendorkan lalu dorong saja, jangan sampai dilepaskan penuh. Untuk melepaskan baling-balingnya kita putar searah jarum jam, jangan berlawanan begini, karena kalau berlawanan itu akan malah tambah mengencangkan. Tapi kita harus searah jarum jam untuk melepaskannya, seperti itu, searah jarum jam. Lalu kita tarik baling-baling. Setelah baling-baling kita tarik, lalu kita lepaskan seperti itu. Lepaskan juga keempat baut cover depan, ada 4. Kita kumpulkan skrup-skrupnya. Dan untuk melepaskan cover dan bodi belakang, kita cara songkel terus dorong ke dalam, seperti itu. Kita songkel terus kita dorong ke dalam. Maaf, nggak kelihatan videonya ini ya. Nah, tangan satu nggak pakai tripod, susah. Disongkel terus didorong. Songkelnya jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras bisa patah. Songkel kalau sudah agak di atas pengunci, dorong. Songkel, dorong. Oke, cukup mudah kan untuk melepaskannya. Kita lihat asnya sudah sangat korosi dan terdengar bunyi ngit-ngit. Kita bersihkan dahulu dari debu-debu yang sudah menempel. Kipas ini belum ada 1 tahun umurnya sudah rusak. Kenapa kok bisa sampai rusak? Ini mungkin kalau sampai dilihat perusahaan Cosmos, ya semoga saja dilihat. Kita lepaskan juga skrup gearbox, ada 3. Lalu kita akan melepaskan penyangga motor dengan leher kipas, kalau orang menyebutnya leher kipas. Kita lepaskan juga penahan baling-baling agar tidak ke belakang. Ini pengunci penahan baling-baling. Ini bagian asnya sudah saya amplas sedikit. Lalu kita akan membongkar dinamo ini dengan sistem jepit, tidak pakai skrup. Ini mudah patah juga. Biasanya kalau 2 kali bongkar ini sudah patah. Ya, Cosmos ini barangkali akan merubahnya menjadi lebih baik, jangan seperti itu. Istilahnya kalau rusak itu biar enak dibongkar, karena namanya barang pasti rusak. Tapi kalau pakai sistem penjepit itu nanti patah. Nah, kita harus modif lagi, pakai lem atau pakai kita skrup, kita burcun juga bisa. Tapi kan alangkah baiknya dibuat yang bagus saja, jangan seperti itulah. Kita lihat di dalamnya banyak kotoran juga, debu-debu, kita bersihkan.
kita akan melepaskan as, kita akan mengeluarkannya tapi masih sulit karena ada karat, berkarat ya, sehingga tidak bisa melewati lubang bosing. Oke, setelah kita paksa sampai terlepas juga bosingnya, nah, itu bosingnya sudah kocelak, kita akan ganti yang baru. Oh ya, ini motor jenis ini tidak ada penyimpan minyaknya, alias busa penahan minyak, penyimpan minyak untuk melumasi antara bosing dan as. Karena tidak ada minyaknya, kalau sering dipakai itu pasti akan sering mengunci pada bagian as dan bosingnya, itu sedang sering mengunci ataupun sering membuat salah satu dari bosing ataupun asnya itu sendiri akan cepat aus, rusak. Nah, ini tolong pihak perusahaan dari Cosmos yang diperbarui ya. Memang ada yang sudah ada penahan minyaknya, tapi juga banyak, kalau mungkin ya 10% yang ada penyimpan minyaknya. Kalau yang selama ini saya servis itu tadi saya kasih penahan minyaknya, saya kasih kapas, saya masukkan, terus saya kasih minyak. Data sih secukupnya, banyak juga nggak apa-apa lah. Ini tolong Cosmos, perusahaan Cosmos ini tolong dikasih penyimpan minyak. Kalau yang ada penyimpan minyaknya, dulu saya pernah bongkar Cosmos yang ada penyimpan minyaknya juga lama, sampai 3 tahun. Kalau nggak ada penyimpan minyak 2 tahun, setahun udah rusak. Ini belum ada 1 tahun ini kipas ini milik orang Kalirejo, Kalibalik. Dia bilang sendiri nggak ada 1 tahun kok rusak, mas. Beli harga 260.000, dan itu kita sekeringnya kita jumper saja, karena kipas ini terbuat dari sepulnya, lilitannya terbuat dari aluminium, tidak tembaga. Ini kita masukkan asnya, kita masukkan juga penutup bodi kipas, bodi dinamo. Setelah pas kencang, lihat ya dulu, kita pas kencang, kita pukul-pukul pada bagian pengunci penjepitnya. Setelah kita gencet dengan tang pada bagian pengunci antara bodi kipas dan bodi antara bodi dinamo, bodi dinamo. Ini kita coba, tidak bisa berjalan. Oke, sudah bisa berjalan. Kerusakan seperti ini dikarenakan sekring putus. Sekring putus itu dikarenakan apa? Dikarenakan gesekan antara bosing dan as dinamo itu terlalu besar gaya geseknya, karena tidak ada penyimpan minyaknya, sehingga menyebabkan panas berlebih, overload. Kadang juga waktu panas berlebih besi memuai dan mengunci. Sepertinya itu saya rasakan kapasitor startingnya sudah mulai lemah. Ini kita lihat 1,3 mikrofarad, dan padahal ini seharusnya 1,7 mikrofarad. Oke, kita fix, kita ganti 2 mikro. Oke, kita ganti dengan kapasitor 2 mikro itu, dan mohon maaf ini proses pemasangan kembali tidak saya upload karena kepanjangan. Assalamualaikum.